Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Nuraini dari kelas PAI 1B. Di sini saya akan menyampaikan tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang berjudul Prinsip-prinsip Pendidikan Islam. Baik, langsung saja kita kepada materi. Sebelum kepada prinsip-prinsip pendidikan Islam, maka kita harus mengetahui pengertiannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata prinsip diartikan sebagai asas atau dasar kebenaran yang menjadi pokok berpikir dan bertindak. Sedangkan pendidikan dapat diartikan dengan proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dengan demikian, prinsip pendidikan dapat diartikan dengan kebenaran yang universal sifatnya, yang dijadikan dasar dalam merumuskan perangkat pendidikan, baik berupa agama ataupun di ideologi negara yang dianutnya. Sedangkan pendidikan Islam dapat diartikan sebagai suatu sistem keagamaan, dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh orang dewasa dengan penekanan kepada bimbingan secara Islami agar peserta didik dapat mencapai hasil yang baik di dunia dan di akhirat. Prinsip pendidikan Islam dapat dipahami dengan asas atau dasar dari upaya bimbingan yang dilakukan seseorang terhadap seseorang atau sekelompok orang yang lebih ditekankan pada bimbingan untuk membentuk kepribadian yang sesuai dengan ajaran Islam dalam rangka menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Prinsip-prinsip pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam terdapat beberapa prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan dalam mendidik dan mengembangkan peserta didik yang harus dipahami oleh seorang guru. Prinsip-prinsip tersebut adalah 1. Integral. Dalam pendidikan Islam tidak ada pemisah antara agama dan sains. Kedua hal itu harus saling berintegrasi satu sama lain. Dalam Islam, Allah merupakan pencipta alam semesta yang beserta isinya. Allah pula yang telah menurunkan hukum atau aturan untuk mengelola dan melestarikan isi bumi. Hukum tentang alam fisik disebut sunatullah, sedangkan landasan hidup serta hukum-hukumnya bagi kehidupan manusia sudah ditetapkan di ajaran agama yang sering disebut sebagai dinullah yang mencangkup syariah dan akidah. 2. Keseimbangan. Pendidikan Islam senantiasa menaruh perhatian terhadap keseimbangan di antara berbagai aspek seperti keseimbangan akhirat dan dunia, urusan hubungan Allah dan sesama manusia, antara amal dan ilmu, serta hak dan kewajiban. Keseimbangan urusan dunia dan urusan akhirat dalam ajaran Islam harus diperhatikan. Rasulullah diutus untuk mengajari dan menuntun manusia supaya mereka bisa meraih kebahagiaan keduanya. Pendidikan harus selalu ditunjukkan untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. 3. Membentuk manusia yang seutuhnya. Manusia yang menjadi objek pendidikan Islam ialah manusia yang telah tergambar dan terangkum dalam Al-Quran dan hadis. Pendidikan Islam dalam hal ini merupakan usaha untuk mengubah kesempurnaan potensi yang dimiliki oleh peserta didik dan mengoptimalkan potensinya dalam garis keridhaan Allah. Prinsip ini harus direalisasikan oleh pendidik dalam proses pembelajaran. Pendidik harus mengembangkan baik kecerdasan intelektual, emosional, maupun spiritual secara simultan. 4. Prinsip selalu berkaitan dengan agama. Pendidikan Islam sejak awal merupakan salah satu usaha untuk menumbuhkan dan menempatkan kecenderungan tauhid yang telah menjadi fitrah manusia. Agama menjadi petunjuk dan penuntun ke arah itu. Oleh karena itu, pendidikan Islam selalu menyelenggarakan pendidikan agama yang lebih cenderung kepada sumber nilai moral. Pendidikan Islam bukan hanya mengajarkan ilmu-ilmu sebagai materi atau keterampilan sebagai kegiatan jasmani semata, melainkan selalu mengaitkan semuanya itu dengan kerangka praktik yang bermuatan nilai dan moral. Jadi, pengajaran agama dalam Islam tidak selalu dalam pengertian formal, tetapi dalam pengertian esensinya yang bisa saja berada dalam ilmu-ilmu lain. 5. Prinsip terbuka. Dalam Islam diakui adanya perbedaan manusia, tetapi perbedaan hakiki ditentukan oleh amal perbuatan manusia atau ketakwaan. Oleh karena itu, pendidikan Islam pada dasarnya bersifat terbuka, demokratis, dan universal.
Keterbukaan pendidikan Islam ditandai dengan kelenturan untuk mengadopsi unsur-unsur positif dari luar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, dengan tetap menjaga dasar-dasarnya yang sahih yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. 6. Prinsip menjaga perbedaan individual. Perbedaan individual antara seorang manusia dengan orang lain dikemukakan oleh Al-Quran dan hadis. Perbedaan-perbedaan yang dimiliki manusia melahirkan perbedaan tingkah laku karena setiap orang akan berbuat sesuai dengan keadaannya masing-masing. 7. Pendidikan Islam yang dinamis. Pendidikan Islam yang menganut prinsip dinamis yang tidak beku dalam tujuan-tujuan, kurikulum, dan metode-metodenya, tetapi berupaya untuk selalu memperbaharui diri dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Pendidikan Islam seharusnya mampu memberikan respon terhadap kebutuhan-kebutuhan zaman dan tempat tuntunan perkembangan dan perubahan sosial. Dicukupkan sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.